Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 31 Juli 2025. Hari ini data time volumenya, price volumenya sangat penting karena dia akhir bulan ya, Bapak Ibu. Lalu IHSG kita tadi lihat konfirmasi ya, memvalidasi kemarin kita ada down bar ya. Jadi menurut saya memang speedometernya sudah ekstrim. Ada yang bilang, kok Pak, kok naik terus, naik terus? Ya mungkin memang skenario seperti itu. Jadi ban smart margin nah, istilahnya ya, atau composite man dalam Wyckoff, dia ingin jual sahamnya di harga lebih tinggi, ya dibiarkan naik kan gitu. Jadi kalau sudah ekstrim terlalu greedy marketnya, kita harus waspada. Saya sudah antisipasi dengan unload sell on strength sejak beberapa hari yang lalu. Beberapa saham sudah sell on strength. Lalu ya lumayan lah dapat hasil cashnya kan, karena sinyal ekstrimnya itu nggak bohong biasanya. Dan kita lihat Bapak Ibu, hari ini penutupan hari Kamis ini mayoritas pasar saham Asia ini tertekannya Bapak Ibu. Ekspektasinya karena PMI di Cina turun laporannya. Karena ini akan berdampak kemana-mana kalau manufacturing data di Cina turun. Karena nanti kalau Cina turun manufacturingnya, mereka akan impor batubara dari Indonesia akan berkurang. Nah, tertekan lagi nanti sektor batubara. Dan lain-lainnya lah kemana-mana ini kalau dampaknya. Sementara hari ini tanggal 21 menunggu 1 Agustus itu adalah finalnya Donald Trump. Jadi kalau pas dibilang pas bertepatan lah ada guyuran-guyuran dari asing atau dari pemain besar terhadap pasar saham Indonesia, ya karena memang harganya sudah tinggi. Price discount everything, volume validate, ya cocok lah untuk dijual di harga tinggi ya kan. Nah, kita juga kalau mau nanti masuk, tunggu saja speedometernya sudah extreme fear, baru kita masuk lagi kalau pakai strategi itu. Oke, gitu ya. Amerika apa namanya? Dengan India, dia ada berita mengenakan tarif yang lebih tinggi 25%. Gara-gara terkait dengan dia membeli peralatan dari Rusia dan BRICS ya. Indonesia 19%. Nggak tahu nih nanti bagaimana. Itu saja yang kita lihat Bapak Ibu. PMI Purchasing Manufacturing Index dari Cina ini menekan market karena dia akan kemana-mana menjelang diumumkan tarif dari Donald Trump. Oke, kita lihat ada 4 alert ya. Kita cek dulu trading view-nya. Trading view, market snapshot. Cek dulu market snapshot-nya, turunnya 0,87 ya Bapak Ibu. Kelihatannya turunnya memang masif supply-nya. Tidak ada perlawanan, volume juga dari kemarin valid. Jadi kita sebenarnya tidak usah kemana-mana berandai-andai. Karena dalam pendekatan kita kan volume price analysis ya. Volume price analysis itu simple. Kita lihat price, lihat volume. Simple saja. Jadi price discount everything, ini faktanya ya. Mau ada berita tentang tsunami mau ada berita tentang PMI, tarif dagang, terus apa namanya, kepercayaan terhadap perbankan jelek gara-gara ini dorman rekening mau dibukukan, kok padahal kan duit ya gitu. Itu duit kita. Aneh-aneh aja nih negara. Padahal duit kita ada perjanjian ya dibukukan, ya nggak boleh begitu. Itu membuat tingkat kepercayaan kita terhadap perbankan jelek ya. Lebih bagus simpan di kasur lah daripada begitu. Oke? Kalau masalah urusan dipakai judol tuh pakailah yang teknologi lebih canggih, jangan sapu rata ya gitu. Oke ya. Nah, ini kenapa dia turun? Faktanya memang aslinya keluar. Jadi kalau indeks IHSG itu memang pengaruh asing cukup besar bobotnya. Kita lihat di mana aslinya keluar. BBCA. Wah, BBCA ini kalau memang nanti dia tertekan terus, ya indeks tidak akan bisa melawan ya, karena bobot BCA terhadap indeksnya besar sekali. Bank Mandiri, dan biasanya indeks ini kan BBCA ini dipegang semua fund manager tuh megang ya. Jadi mereka juga akan antisipasi. Kalau memang daripada nyangkut mungkin ya, mereka profit exit dulu. Nggak tahu bagaimana strateginya. Antam juga besar, saya sudah unloading sebagian, ya tinggal untuk nitip sendal sajalah.
dibanding awal-awal itu gede sekali. BBRI juga tertekan ya, jadi memang saham-saham yang market cap-nya big bang besar ini dilepas oleh asing, terutama BBCA. Penekannya material, finansial, dan infra. Jadi material kayak Antam ya, MBMA turun, tapi saya belum kena stop loss. Turun dia, biarin sajalah. Mau bagaimana lagi kalau dia turun nggak kena stop loss, gimana? Mau naikkan stop loss nggak bisa. Jadi let profit tetap dengan trading plan saja. Kalau nggak punya trading plan, ya pasti panik lah ya gitu. Di mana net buy? Telkom dari kemarin nih Telkom dicurigai nih ya, tapi oke lah dia net buy paling banyak sendiri. Nanti kita lihat apakah hajar kanan atau tidak Telkom. Oke. Nah, ini alertnya Bapak Ibu, ada UNVR, baru ada MAPI, ada MAPA, Unilever ini. Kalau tidak salah, laporan keuangannya tengah tahun ini tidak begitu bagus ya. Maksudnya tetap ada penurunan walaupun ada perbaikan. Nggak tahu lah, saya bingung juga bahasanya ya. Tapi faktanya mereka mengeluarkan pernyataan akan buyback saham Unilever maksimum di harga 1.700 ya. Jadi kalau bisa kita akumulasi ya di bawah itu. Nah, makanya tadi langsung bergerak naik. MAPA dan MAPI nanti kita akan lihat. Ini alert ini Bapak Ibu terkirim secara sekuensial ya. Bisa saja dia misalnya MAPI atau MAPI ini keluar di jam 10, jatuh jam setengah 11, jam 3 sore dia diguyur atau jam 15 supply-nya masuk. Kan dia tidak tahu. Maka kita harus analisa di aftermarket close. Dia terkirim melalui Telegram bot. Di backbone-nya, di mesin dia belakangnya adalah mesin learning ya, deep learning ya nama algoritmanya. Bapak Ibu juga bisa akses kalau besok. Jadi market boleh merah ya, tapi ada aja saham-saham second liner atau saham-saham yang mendapatkan sentimen individu itu bisa melawan market, melawan indeks maksudnya. Jadi disitulah kita manfaatkan kesempatan. Lagi pula kan kita harus pintar-pintar. Siklus wake off itu kan memang tertekan. Tapi kalau memang sudah berjalan, biasanya tertekan itu malah kesempatan kita buy out weakness. Tergantung siklusnya. Silakan Bapak Ibu nanti join Telegram botnya, linknya saya masukkan dalam deskripsi. Untuk Telegram channel juga silakan join Bapak Ibu. Di sini bisa juga join diskusi grupnya. Lalu website, sosial media kan silahkan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like channel YouTube ini. Mudah-mudahan berkembang ya Bapak Ibu. Targetnya berapa nih? 5.000 orang. 5.000 subscriber ya. Karena dulu sudah sekitar 4.000 terus dihapus oleh ITB channel YouTube-nya. Kita buat baru nih. Oke ya, saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Insya Allah nanti di tahun ke-20 saya di pasar saham Indonesia kita bisa berbuat sesuatu lah ya. Tidak boleh request analisa saham apapun. Karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Bapak Ibu, saya sharing ilmunya, bagaimana cara untuk menganalisa saham menggunakan Telegram bot ini, step by step-nya menggunakan pendekatan ya. Pendekatannya mazhabnya lah. Mazhabnya adalah volume price analysis dan menggunakan skematik atau framework adalah wake off. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu cocok ya. Karena menurut saya sih yang paling cocok untuk saya volume price analysis, tapi untuk yang lain belum tentu. Dan untuk saya karena simple saja, lihat price, lihat volume, ya kita analisa lah di namanya backgroundnya, wake off strukturnya berada di mana dia. Dan simple sekali ya, tidak perlu bermacam-macam karena apa yang terjadi sudah didiskon oleh price ya. Namun begitu, jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, skill jam terbang kita berbeda, maksimum pen level kita berbeda, capital kita berbeda. Saat ini mungkin saya sekarang sudah banyak unloading, jadi cashnya lumayan bertambah. Dengan Bapak Ibu yang belum sempat unloading atau full saham dan nyangkut misalnya, itu tentu berbeda ya, berbeda. Jadi misalnya saya beli MBMA di harga 300 sama yang baru masuk kemarin di 500 ya tentu berbeda. Jadi Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Nah, ini selalu saya sampaikan bahwa jangan pernah percaya dengan analisa siapapun, jangan percaya 100% dengan rekomendasi robot, analisa ulang dan pelajari sampai kemudian Bapak Ibu punya first opinion. Dari analisa, Bapak Ibu kemudian susun trading plan. Setelah trading plan, Bapak Ibu apply money management. Setelah itu masukkan ke dalam
online tradingnya ya. Jadi begitu. Jadi analisa sebanyak-banyaknya, nanti dari sebanyak-banyaknya ini paling terdapat beberapa lah yang bagus, yang reward risk ratio-nya bagus ya, tidak semuanya harus di ini. Tergantung stylenya juga lah ya, tergantung kondisi market. Oke ya, disclaimer-nya on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing, wajib punya trading plan dan menerapkan money management ya. Kalau Bapak Ibu tanpa trading plan, tanpa money management, stop menurut saya ya. Itu kena risiko yang terbesar. Workshop trading as business, ada yang bertanya kapan lagi? Belum tentu ada. Kalaupun ada, dalam rencana kita sedang bertanya ruangan tersedia untuk di bulan Oktober ya, Oktober. Oke, insya Allah nanti ini untuk batch 41 saya kirimkan materialnya hari Sabtu ya, hari Sabtu saya kirim. Level advance nanti hari Sabtu sudah mulai bisa mendaftar bagi yang berminat belajar volume price analysis dan wake off method ya. Nanti diumumkan bagi yang sudah mengikuti basic dan intermediate atau mengikuti trading as a business. Kalau yang belum ikut, tidak bisa ikut ini ya Bapak Ibu, karena wajib belajar dulu tentang risk management. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu pakai kameranya, ada Google Lens, atau untuk baca QR Bapak Ibu. Ini ada QR-nya. Oke, untuk alamat Delquan Bot. Ya, sekarang kita langsung saja, ini data yang penting, akhir bulan. Kita mau lihat monthly-nya juga. Tapi sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram Bot ini, jangan lupa ketik help. Itu saja. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi, apa yang tersedia di sini perintahnya, ya inilah. Nggak perlu bertanya, Pak, ini top 5 broker, bandermologi untuk top 5 broker ada nggak? Ya nggak ada, pokoknya nggak ada di sini, nggak ada aja. Pak, dulu ada BDR, masih ada nggak? Nggak ada ya di sini. Atau apa lagi? RMAP, Pak, RMAP udah nggak ada lagi gitu ya. Alasannya banyak, karena data biasanya. Weekly dan monthly Bapak Ibu untuk orientasi saham juga ada. Sekarang cek /tutorial. Ya, ini tutorial yang ada. Bapak Ibu kalau mau tahu apa sih alert robot itu, Bapak Ibu bisa ketik nih. Klik di sini alertnya, atau mau belajar sinyal-sinyal yang lainnya bisa di sini, belajar tentang korelasi, tentang membuat trading plan, screening saham, ya. Banyaklah, anti stop loss hunter, korelasi, dan macam-macam bisa pelajari. Ilmunya ada di sana. Oke, kita akan mulai dengan after market close. Kita akan mulai dengan mengecek alertnya dan melakukan screening. Kita cek lagi di antara market yang kompositnya bearish tadi ditutup 0,8 ya. Apakah ada potensi? Nah, kita lihat. Alertnya sih ada 3. Pertama, kita cek alert. Ini langkahnya. Bapak Ibu ikutin aja step by step-nya. Biasanya urutannya saya sih nggak jauh-jauh beda. Urutannya begini saja. Pertama kita akan bahas volume price. Volume price itu adalah mulai dari VPA, foreign flow, FVOL ya, dan sebagainya. Baru foreign dominance ratio, baru trend, baru PWS. Kita cek dulu alert. Nah, itu langkah pertama ya. Kita lihat ini ada Unilever, MAPI, dan MAPA. Mungkin ada juga yang lain yang menarik yang tidak masuk ke dalam big data. Nah, Bapak Ibu bisa cek dengan Rekom ya. Kita lihat Rekom. Karena kan di alert robot tuh tidak ada yang sell. Nah, di sini ada sell nih PWS, sinyal-sinyal sell banyak saatnya unloading ya. Kalau di VPA volume price tanggal 31. Nah, kelebihan dari volume price ini dia menggunakan end of day data. Kalau dia sudah keluar tanggal 31 tidak akan berubah lagi. Di sini kita lihat ada AMRT ini strength returning, tapi dia tidak ada di alertnya. Lalu auto weakness, kemarin keluar dia. BSD bearish, Dewa sign of weakness, DSNG, dia tidak ada alert. Ya, saya nggak apa-apa lah. Saya sudah kena profit taking tadi. Sisanya 50%, tinggal lihat profit run. Kalau cuma dapat segitu, ya itulah rezeki yang saya dapat Bapak Ibu dari DSNG. Sudah kena profit taking sesuai dengan plan. Sisanya lihat profit run, mau naik tinggi setinggi apapun, saya akan biarin dia sambil menaikkan stop loss ya. Lalu kita lihat MAPA ada, NCKL sign of weakness pula.
Nggak apa-apa lah ya Bapak Ibu, karena memang basicnya tertekan. Ya kalau belum kena stop loss, ya biarin lah. Nanti saya perlu, kalau ada sinyal seperti ini, tampaknya harus merapatkan stop loss ya Bapak Ibu. Banyak tower juga, bearish sign, ini berbahaya. Go to buy, kemarin ada alert, HMS Special, Inco Sell, MAPI, NCKL buy. Di sini NCKL buy pula. Makanya dia saling bertabrakan, kita harus analisa volume price-nya. Oke, ya di sini price action-nya Bapak Ibu, aman, bullish engulfing, Arto bearish, BRPT shooting star, Cepin. Nah, di sini silakan ya SMS, SMA bearish engulfing. Nah, nanti kita harus analisa apakah sinyal pelemahan ini untuk buy on weakness atau malah harus kabur ya. Mapa Unilever ada alert, Rocket Jet ya, pasti ada sinyal di situ. Ya, lalu kita lihat PWS. Jadi saya tidak pakai lagi Rocket Jet untuk charting. Chartingnya pakai PWS, dia lebih lengkap ya. Di PWS kita sell, banyak sell ini, Java juga sell, MBMA sell ya. Tadi turun 480, tapi saya ada di bawah stop loss-nya. Belum kena stop loss, kalau turun lagi ya kita lihat lah ya. Golden Cross ada Amarte Mapi Raja SSMS, lalu Dead Cross-nya BBCA ya, ini yang menekan, Bang Bandar juga BBCA ini. Tapi BBRI ini saya memang berharap dia turun di bawah 3000 sebenarnya doa saya. Nggak tahu apakah akan dikabulkan kali ini, makanya saya sudah unloading, Antam sudah unloading, BTPS sudah unloading karena sinyal uptrust-nya. Lalu ada cash, mudah-mudahan dia turun. Apa doncen DNSG Neo Higher High ya, dia Goto, INDF, IMIR, Unilever. Lalu Antam sudah unloading, Bapak Ibu, dia load New High, New Low, Era, HMSP, dia bentuk New Low. Oke, itu sinyal-sinyalnya. Sekarang kita lihat SCR Vibum. Apakah tetap ada ledakan volume? Ada. Unilever ledakan volume, BDMN, BJTM, banyak juga ya, Indef. Nanti kita lihat. Yang pasti Mapa, Mapi, Unilever ini ada alertnya ya. Nanti kita akan analisa di sini. Oke, kita lihat SCR Extreme. Nah, kan dia bergerak turun. Nah, Bapak Ibu kalau sudah sell on strength, seperti saya sell on strength Antam, ya, dan beberapa hari sudah jual BTPS juga sell on strength, tinggal berapa aja, tinggal sedikit saja untuk titip sendal. Kalau dia siapa tahu dia besok keputusannya berbeda lagi dan Donald Trump. Tunggu sahamnya Extreme Fear kalau untuk buy on weakness ya. Kita lihat yang Extreme Fear mulai ada Nobu ya, sedikit ya, masih belum banyak nih. Tapi yang Extreme Grid nih cocok untuk sell on strength nih ya, Bapak DSNG, sell on strength, saya udah kena stop loss, profit taking, sisanya lihat profit run, energi, banyak lah ya, yang saham-saham sudah Extreme Grid. Kita lihat dengan SCR Panic, rotasi saham. Ini saham-saham yang habis panik terbit lahub. Ada nggak Unilever, UNVR? Ada ya, Panic di sini Unilever. Mapi mungkin habis panik terbit. Ini mereka ini mungkin habis panik terbit lahub. Nanti kita analisa. Atau cari SCR Hope. Ya, kalau bisa hafal sebelumnya, kalau dia dari panik pindah ke Hope, lalu dia mengarah ke grid. Kita dengan SCR Top FF, Top Foreign Flow tadi sudah. Nah, analisa Top Foreign Flow ini harus disertai dengan SCR Top kaki, hajar kanan, hajar kiri. Oke, kita akan lihat bagaimana Telkom. Dia net buy, apakah hajar kanan? Nah, kita cek di sini untuk net buy. Telkom, iya, hajar kanan 62 miliar. Tapi paling banyak Bufa dan DSSA, cuman nggak terjauh lah dengan Telkom 60 miliaran. Sementara yang hajar kiri, BBCA hajar kiri 200. Jadi BBCA hajar kirinya 200, cuman asingnya jualnya habis 675. Mungkin mereka ada juga jual hajar kiri, tapi ada juga yang hajar kanan, atau asingnya sell-nya sell on strength ya, tidak hajar kiri ya, gitu bisa jadi. Karena kan di sini net sell-nya 975, sementara yang hajar kiri buang barang langsung panik, cuman totalnya adalah 232 ya gitu. Ya, mungkin nggak semuanya asing di sini, tapi gitulah, kita tahu dia paling besar, berarti tergambar kepanikannya ya. Bank Mandiri juga Antam aman ya. BBRI yang pasti ada
lebih besar dari hajar kiri ini, asing yang jualan tidak hajar kiri. Atau ada juga asing yang ikut hajar kanan hingga netnya BBC cuma segini. Begitu ya, harus dibandingkan. Kita lihat SCR pullback. Ini apakah ada yang pullback? BTPS pullback. Saya sudah unloading VPA BTPS. Lihat volumenya harusnya kecil nih. Oh iya. Ya ada perlawanan nih. Ini dia. Ya ini uptrustnya Bapak Ibu. Jadi sejak ini terjadi saya sudah ini terus sepanjang ini saya sell on strength ya. Ini sell on strength ya turun ke bawah. Masih ada, tidak terlalu banyak. Nanti saya berharap dia ini adalah selling climax ya. Kalau di sini skenario saya, kalau di daily ini adalah selling climax. Ini adalah ini buying climax ya. Atau apalah sinyalnya ini. Ini adalah auto reaction. Dia akan tes. Secondary test ini saya akan manfaatin nanti untuk sell on strength. Biarin saja dulu. Oke, karena dia berturut-turut 4 candle sebelumnya dia climax fall down. Tapi nantilah ya. Itu sekarang kita akan bahas composite. Composite monthly-nya harus dicek. Semua saham harus dicek monthly-nya. VPA, monthly, composite. Kenapa? Sudah akhir bulan. Jadi monthly-nya valid. Ya. Monthly-nya kalau Bapak Ibu lihat ada sinyal positif ya. Sinyalnya authorized bullish sign, volumenya besar, spread-nya besar, upward sign. Oke, sinyalnya besar. Tapi kalau kita lihat di sini ada supply nih. Ini kan ada sinyal. Sinyal ini stepping out atau apalah ini sinyalnya, tapi sinyal bearish semacam utat ya. Jadi weekly-nya itu utatnya di sini. Jadi ada yang tadi bertanya, Pak, ya jadi itu adalah utatnya sementara ini. Misalnya ini adalah buying climax ya. Ini buying climax, ini adalah auto release secondary test. Biasanya di sini fase B. Ya, ini kecil-kecil ya. Berarti ini volumenya fase B. Jadi monthly low ya. Mainnya jauh. Lalu ini dia akan ngetes ke atas. Kita sebut dengan utat. Tapi utat mainnya di monthly ya. Utat. 1 kali 4 bulan ya, berapa bulan? Jadi sudah ada sinyal sell on strength. Saya kena stop loss di mana saya nggak tahu. Turun ke bawah. Di sini dia menjadi the best time for selling monthly. Kalau baca ini ya apa yang ada ya, the best time for selling ya. Karena fase A sudah, fase B sudah, ya fase C di utat, sekarang fase D ya. Nah, ini pas utat volumenya naik ke atas memang begitu. Nah, setelah itu karena sudah the best time for buying, maka dia akan naik ke atas. Dia akan memberikan namanya second chance to sell ya. Dia akan naik ke atas, dia akan mengambil demand. Nah, ini valid atau tidak validnya, dia harus close di atas 762 ya. Close gitu. Ini monthly. Jadi datanya valid bahwa ada rejection sedikit. Oke. Ya itulah kalau baca strukturnya. Ya, jadi naik ke atas ini sejak tahun 2020 dia sudah membentuk suatu siklus. Dia the best time for selling, second chance to sell. Ya. Sementara ini yang saya sampaikan begitu apa adanya. Ini ada utatnya di sini sampai dia utatnya batal. Utatnya batal apa? Kalau ada candle close di atas dan divalidasi dengan up bar satu lagi. Udah. Salah lah analisa saya. Biasa saya analisa salah tuh sering. Faktanya memang candle monthly-nya valid ya, volumenya besar, spread-nya besar. Oke, kita lihat dengan VBP monthly composite. Oke. Mungkin saya harus kasih gambaran dulu apa itu utat distribusi ya. Oke, di sini ada jebol dia ke atas, ini adalah sekarang menjadi demand zone. Di atas ini ada supply ya. Oke, sekarang saya stop dulu. Saya mau kasih gambaran yang apa dalam skema Wyckoff, apa itu utatnya. Oke, kita balik dulu ke slide-nya ya Bapak Ibu. Kita lihat yang mana utat. Jadi yang tadi saya sampaikan ini adalah marking up, ini fase A ya, ini fase B. Nah ini ada utatnya Bapak Ibu ya.
Utat ya. Jadi utatnya di sini fase D. Ya, nah, ini dia akan memberi second chance to sell, kadang dia tidak gitu. Jadi kalau ini benar utat, ya dia akan tertahan oleh zona supply di sini. Tapi kalau dia bukan utat, maka dia akan membentuk new high. Ya, jadi the best time for sellingnya sudah. Nah, ini dia memberikan utat, dia bisa sampai cuman di LPSY, tergantunglah last point of supply-nya di mana ya. Oke, jadi ini yang saya masuk utat itu. Sekarang kita balik dulu ke Telegram botnya. Ya, ini tadi maksud saya ya. Jadi utat dia akan mengikuti dari struktur ke sana, break dia ke atas. Kalau supply sini kuat, maka dia akan ke bawah. Ya, dia akan ke bawah ya. Pas pula bulan, tergantunglah bulan Agustus. Kalau bulan Agustus ke bawah, mungkin sesuatu ya, Bapak Ibu. Dia harus masuk ke fase E dulu. Oke, kita lihat dengan VPA Weekly Composite. VPA Composite. Nah, weekly-nya ada sinyal high volume down bar ya. Jadi down bar dia di weekly tapi belum valid ini Bapak Ibu. Karena kita masih menunggu besok hari Jumat. Sementara hari Kamis sendiri dia sudah di atas, besok kita pastikan volumenya akan lebih besar. Karena tidak mungkin mengecil volumenya. Price-nya bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Tergantung hari Jumat ya. Jadi ini sudah ada sinyal seperti ini. High volume bar adalah sinyal sell. Tergantung weekly-nya nanti dia down bar nggak. Jadi dia butuh validasi down bar dengan volume yang besar juga dasar rata-rata. Oke ya, mungkin akan terulang seperti ini. Ada sinyal juga, nama sinyalnya high volume down bar. Dia mengatakan indicate weakness ya, dan dia harus divalidasi oleh satu down bar lagi. Dan volumenya harus besar. Oke? Itulah ya, kita kalau belajar volume price analysis nih, kita lihat price, lihat volume, terus validasi. Oke. Bukan validasi, konfirmasi ya. Itu sekarang kita lihat VBP Weekly Composite. Ini tadi ada yang bertanya tentang Pak, dibahas dong. Ya, saya bahas terus nih, Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu nonton ya mengikuti, kalau tidak nonton ya ada yang kelewat. Jadi ini supply, merah di atas sana ya. Ini merahnya besar Bapak Ibu dibanding hijau, berarti supply-nya besar. Sekarang kita lihat ini ada sell mother candle. Ini juga ada sell mother candle. Dia coba naik, yang dari sell mother candle ini supply-nya akan masuk ya. Oke. Lalu scannernya apa? Ya kalau besok minggu depan divalidasi pakai satu candle lagi dengan volume yang besar, maka dia cukup kuat untuk turun menutup gap. Karena ini sebenarnya kalau dari monthly-nya adalah zona demand ya. Bisa aja cucuk-cucuk dulu. Ya, selama dia berada di zona ini kan kita tidak tahu, karena terjadi pertempuran antar supply and demand. Kalau udah jebol ke atas maka dia ini menjadi demand, kalau udah ke bawah maka dia otomatis menjadi supply. Ya, ini ada gap yang perlu ditutup dalam weekly. VPA Composite. Kita lihat daily. Aduh, salah ketik. VPA Composite. Ya. Bagaimana daily? Daily-nya mengikuti weekly dan monthly, Bapak Ibu ya. Jadi sinyal hari ini dia mengatakan day move indicate weakness. Jadi volumenya, jadi kemarin ya, ini adalah down bar, volume meningkat. Valid ini Bapak Ibu ya. Valid. Sementara valid. Ya, di sini juga terjadi distribusi, dia turun ke bawah, tinggal tunggu aja besok jadi merah. Lalu kita punya banyak gap yang kemungkinan akan tutup. Jadi sabar aja. Nanti kita lihatlah speedometernya. Speedometer belum ya? Habisnya kita speedometer ya. Jadi kalau mau mungkin dia akan merah sampai di sini, dia tutup gap, speedometernya sudah ekstrim, bisa buy on weakness itu karena di bawah ini akan terjadi demand. Lupa tadi speedometernya ya, langsung aja mau cepat-cepat. Kita lihat dengan VBP Composite. Nanti cek speedometer bersamaan dengan ada nggak demand zone-nya pas di situ untuk buy on weakness. Nah, di sini kita jelas melihat di manakah zona demand zone ini. Ada nggak gap? Ada. Ya, jadi kalau dia turun ke bawah jangan sampai nyangkut.
Ya sampai bawah sini juga bisa. Ya, tapi yang paling kuat inilah. Ini dulu, dia turun ke bawah, mungkin naik, ada hijau sedikit, turun lagi. Itulah yang kita coba ya. Nanti sini buy on weakness, siapa tahu dia rebound lagi ke atas, membuat analisa saya salah tentang UTAD di monthly ya. Karena kalau UTAD di monthly pasti ada terjadi sesuatu. Monthly itu sangat kuat kalau terjadi tren, nggak bisa dilawan oleh daily dan weekly ya, kuat sekali karena retail nggak mungkin bermain di monthly, pasti yang bermain di monthly adalah pemain besar ya. Oke, itu dulu. Nggak bisa bicara terlalu jauh. Titik terdekat kita adalah demand zone di sini. Ya mau kemana lagi ya? Ini demand zone. Ya di daily ya. Jadi kalau dia turun ini plan A, plan B-nya juga pikirkan kalau dia mantul lagi ke atas turun ke bawah atau sampai plan F atau Z bahwa dia membentuk new higher high atau all time high untuk ISG. Ya gitulah Bapak Ibu. Jadi kalau dalam trading pasar saham itu market naik, market turun, kita harus siap. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF, composite. Foreign flow untuk composite, jadi down bar ini didukung oleh asing yang keluar 1,5 triliun. Oh bukan 1,05 ya, 1,5 triliun, maaf. Hari ini besar sekali nih keluarnya Bapak Ibu, lihat dia membesar ya. Dalam 5 hari ada 2,8 triliun net sale, dalam 20 hari ada 5,8 triliun net sale, dalam 60 hari 11,3 triliun net sale, dalam sehari ada 35,8 triliun net sale. Jadi ini Bapak Ibu nggak kaleng-kaleng ya, keluarnya memang beneran keluar. Ya, mau gimana lagi? Coba lihat kalau ini, PIFW Composite. Kalau pakai chart weekly, dalam 10 minggu gitu kita lihat. Wah, dalam seminggu dia ini, dalam 5 minggu 7 triliun, dalam 20 minggu 26 triliun, dalam 100 minggu 82 triliun ya. Wah, ini sejak wah besar sekali ya Bapak Ibu. Keluar terus. Ya gitu. Oke Bapak Ibu, itu dia. Sekarang kita langsung aja lah bahas. Tadi belum Speedo. Speedo Composite. Nah, jadi kalau untuk speedometer composite kita lihat dia berada di zona grid. Kalau dibaca saat ini terdeteksi demand lebih besar daripada supply. Cuman harus kita lihat dalam beberapa hari lalu saya sudah siap sell on strength. Kenapa? Dia berada di zona grid. Ketika speedometer berada di zona extreme grid, maka itu memancing supply untuk masuk. Nah, ketika supply masuk, dia akan mereduce. Yang orang greedy tadi berkurang gridnya, jatuh ke bawah sini. Jadi di sini tetap demand-nya lebih besar, tetapi akibat dari supply yang masuk, ya, bukan karena supply yang bertambah. Jadi sebelumnya orang terlalu greedy, sekarang sudah ditekan oleh supply, melemah. Greedy-nya nanti kalau supply makin kuat masuknya, dia akan ke netral. Gitu. Jadi harus lihat dulu historicalnya ya. Sekarang kita cek dengan weekly, Speedo Composite. Nah, di weekly dia setahu saya tidak sempat menjadi ekstrim composite-nya ya. Jadi tetap berada di grid. Artinya demand-nya di weekly tetap lebih besar daripada supply. Kita lihat tadi ya trennya up ya. Oke, kita lihat dengan star C0. Lupa pula tadi harusnya ini duluannya. Dengan pelemahan 0,8 kita lihat beberapa sektor relatif menguat. Industri menguat. Kenapa? Kompositnya melemah gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita lihat alertnya, kita langsung bahas saja. Pertama kita lihat dengan PVM, UNVR, MAPA, dan MAPI. Bisa nggak ya? Ini adalah volatility map untuk 3 saham yang alert hari ini. Kalau menurut saya sih volatility-nya hampir sama lah ini. Di angka 7, sekian sampai 9 ya Bapak Ibu, sama ini. Dan mereka juga dibanding composite underperform nih. Di bawah ya rata-rata yang MAPI yang sudah positif. Kita cek dengan korelasi PCM,
biar tidak salah, kita copy saja. Portfolio correlation map. Kalau kita lihat semuanya korelasinya tinggi, MAPA dan MAPI korelasinya tinggi. MAPA dengan Unilever agak rendah, tapi MAPI dengan Unilever tinggi ya, gitu. Jadi kalau punya MAPA boleh beli MAPI gitu. Unilever. Tapi kalau punya MAPI jangan beli dua-duanya, salah satu saja. Sekarang kita akan bahas Unilever ya, Bapak Ibu. Apakah ini fresh? Pertama cek alert. Nanti kalau Bapak Ibu bukan tidak berminat di Unilever, Bapak Ibu tinggal ganti saja nama sahamnya, cara yang sama. Alert Unilever. Setahu saya sih karena ada sentimen buyback ini ya. Tapi silakan kalau Bapak Ibu ada yang lain ya, komentar saja. Apa ini ya karena dari Unilever ini? Alert Unilever. Unilever sebenarnya dia tidak fresh Bapak Ibu. Jadi ini di bulan Juli dia alert kedua, sebelumnya dia alertnya di tanggal 3. Sepertinya di bulan April dia sudah bottoming nih karena ada volume reversal ya. Oke, kita cek dengan Speedo UNVR. Speedo Unilever dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Speedo Unilever untuk melihat weekly-nya, walaupun belum validnya besok. Tapi nggak apa-apa lah. Dia juga berada di zona green untuk weekly, artinya demand-nya di weekly lebih besar daripada supply. Kita cek dengan STAR, rotasi saham Unilever untuk relatif terhadap komposit yang melemah. Kita lihat rotasi saham daily dulu. Wah, daily dia hari ini karena kompositnya melemah. Jadi kita harus lihat dulu relatif terhadap komposit, maka Unilever ini tampak menguat ya, tampak menguat. Padahal kemarin dia konsisten melemah nih. Hari ini terjadi akselerasi penguatan relatif terhadap komposit. Sementara sektor sikikalnya juga menguat nih. Barengan nih mungkin yang lain-lainnya ya, kayak Emyor dan lain-lainnya. Oke, kita lihat apa lagi? Kita mau lihat sektornya lah ya, sektor C. Tapi pusat rotasinya kita ganti ya. STAR S8. Nah, ini pusat rotasinya saya ganti. Non-cyclical, Unilever, ya Unilever juga menguat ya. Ini DSNG melesat terus, gudang garam melemah ya Bapak Ibu. HMSP, ICBP melemah, ya itu bisa lihat. Oke, kita lihat dengan VPA monthly UNVR. Kita lihat monthly-nya. Struktur besarnya sudah selesai nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu belajar Wyckoff, kita sudah tahu harus exit di sini. Struktur besar. Ya, struktur besarnya. Kenapa ini adalah marking up? Ya, di sini adalah distribusi ya. Ini adalah uptrust-nya mungkin. Ya, atau buying climax ya. Di sini ada the best time for selling, ini adalah second chance to sell. Ya sudah. Turun ke bawah sini. Sekarang ini ciri-ciri untuk monthly-nya adalah selling climax. Ya, oke, auto reaction. Nah, kita mungkin di fase A. Ya. Nah, valid dengan volume, ya saya rasa ada sesuatu di volumenya ini yang menjadi volume reversal nanti ya. Monthly-nya sudah selesai dan volumenya besar, dia secara rata-rata volume bulan ini dia mengatakan sinyalnya lah strength in returning after downtrend. Jadi ini adalah selling climax. Ya, ada volume up bar, volumenya besar, candlenya up bar, they move indicate strength. Jadi dari candlenya sekarang dia sudah terbentuk bottoming nih. Ini adalah low. Ini stopping volume ya. Di sini ada sinyal stopping volume. Ini adalah low. Ini adalah high. Dia sudah turun ke bawah untuk high low dan kita tunggu dia untuk higher high tapi di time frame kecil. Monthly-nya volumenya oke dan monthly-nya ini bottoming-nya ini bagus ya. Nanti bisa kita lihat pakai VBP. Kita cek dulu VBP monthly untuk UNVR. Ini bottoming ya. Bottoming. Oke. Jadi kalau kita lihat bottomingnya, kita harus tahu bahwa kita punya demand zone di sini dan harga sedang berada di supply and demand zone. Jadi akan bolak-balik berapa bulan lama di sini lah ya. Lihat ini penurunannya aja mulai tahun berapa nih? 2018 dia sudah turun. Berapa tahun sudah ya? 1 tahun, 2 tahun. Ya ada
kira-kira 7 tahun. Bayangkan, akumulasinya bisa setengah dari ini berapa? 3 tahun. Jadi kalau akumulasinya 3 tahun, mantap itu ya untuk tren satu lagi. Trennya biasanya target kita nggak usah muluk-muluk. Ini ada supply zone, targetnya di sini aja. Carilah di sini candle ini atau candle ini untuk sell on strength-nya. Maksimum sampai 5.000, keluar aja dulu lah. Nggak usah muluk-muluk ya Bapak Ibu. Jadi beli di 1.700, jual di 5.000 atau 4.000 sekian kan lumayan tuh. Karena supply-nya kita tahu berada di mana posisinya. VPA, weekly, UNVR. Nah, di sini kita lihat volume price-nya. Nah, ini kalau nanti Bapak Ibu ada rezeki, boleh ikut workshop level advance, namanya volume price analysis dan wake up method. Kita tahu ini adalah marking down, ini adalah selling climax ya. Selling climax, ini ada stopping volume lagi, selling climax, auto reaction secondary test. Kalau di weekly ini adalah fase A. Lalu dia bola, nanti dia akan volume kecil-kecil, kita sebut dengan fase B ya. Ya, sampai mungkin nanti 1865 kalau dia jebol, maka itu menjadi the best time for buying di weekly. Tetapi tadi kan dia Unilever ini, UNVR ini katanya ada buyback maksimum 1.700 per saham. Ya, per saham. Per lembar saham. Cek ya Bapak Ibu, siapa tahu saya salah 1.700. Kalau 1.700 sekarang aja harganya sudah 1.710 ya. Jadi biasanya akan dibawa turun dulu kalau mau buyback. Karena akan lebih menguntungkan lebih beli di bawah ya. Dan dia kalau di atas dia tidak akan jadi beli. Jadi ini strateginya begitu pula ya. Maksimum karena 1.700. Mohon maaf kalau saya salah. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli, kita tunggu di bawah ini ada demand zone-nya di sekitar 1.000 ini. Oke. Jadi kalau Pak ini kan bertahun-tahun. Ini bisa berapa tahun? Ya bisa jadi 2 tahun dia akumulasi gitu. Sabar saja. Kita cek dengan VBP UNVR. Di manakah kita akan VBP weekly UNVR. Lihat weekly-nya dulu, di manakah kita akan buy on weakness. Kalau di weekly ya mungkinan nanti akan terjadi buy on weakness itu harga cocok untuk dia di bawah 1.700 adalah di sini. Jadi kita mudah-mudahan dikasih ya Bapak Ibu. Saya sendiri nanti mungkin akan tunggunya di sinilah. Karena ini ada volume reversal, bottomnya di sini. Volume reversal ya. Kita turun ke daily VPA UNVR. Jadi begitu cara analisanya. Mudah-mudahan ya. Oke, dia break. Ini ada gap, tutup. Nggak ada gap lagi ya. Ya, faktanya ledakan volume. Boom. Mungkin dia nanti kena batasnya 1.700, batas belinya. Tone koreksi saya nggak tahu 1.700 atau 1.900 ya. Kalau dia 1.700 dia akan turun lagi lah. Ini adalah zona demand. Ya mulai cicil di sini. Kalau yang agresif mungkin bisa swing low-nya di sini. Yang konservatif main pakai weekly atau ini cari low-nya ya. Oke. Lalu kita lihat dengan VBP UNVR. Buy on weakness di mana? Kalau saya lihat kalau dia ada batas maksimumnya 1.700 ya dia akan dibawa turun. Kalau saya nunggu di mana? Saya akan nunggu di sini nih. 1.200 sampai 1.000. Ini. Kenapa? Ini adalah namanya volume reversal. Ya di sini mungkin sampai 1.100. Jadi kalau Bapak Ibu yang nyangkut di 5.000 berharap dia naik, saya berharap Unilever turun ke 1.200. Jadi kalau beli 1.200, maksimum Unilever di 1.700 akan akumulasi. Mudah-mudahan demand-nya kuat ya. Oke, itu plan-nya ya. Kalau saya ya. Lalu kita lihat, dari mana Pak tahu itu volume reversal? Pakai perintah namanya evol. Evol UNVR. Pak, saya sudah pegang 4 bulan. Ya, mungkin pegang lagi lah. Bisa jadi butuh pegang 2 kali 4 bulan lagi ya. Mana volume reversal? Ini dia. Ya, volume reversal kita lihat boxnya, power box, langsung reversal. Sep ya. Nah, baru dia naik. Jadi, kemungkinan akan menyentuh zona volume reversal dulu di 1.100-an, mudah-mudahan dia naik ke atas. Jadi siapkan cash, berdoa sama-sama kita supaya Unilever turun.
Oke, kita lanjut dengan wave UNVR. Kita mau lihat wave-nya. Wave-nya kalau dari pergerak di sini low high high low high high sudah terjadi perubahan tren ya. Jadi sudah up wave volumenya, dan hari ini hajar kanan 40,55 miliar rupiah. Sinyalnya T0 bottom ya, reversal ya. Ini reversal, dia butuh konfirmasi, berarti dia butuh satu candle lagi naik ke atas. Kita lihat DOM UNVR, dominasi rasio. Kalau kita lihat dominasi rasio di Unilever ini, asingnya hanya 1,9%, kecil saja ya. Paling besar dia dalam 50 hari itu juga di bawah 10%. Jadi boleh kita katakan asingnya tidak dominan lagi di saham Unilever. Untuk itu kita cek dengan foreign flow PIF UNVR. Kita cek dulu chart foreign flow untuk Unilever. Ini dia Bapak Ibu, chart foreign flow untuk Unilever. Jadi kalau kita lihat ya, ini ada switching besar. Mungkin keluar ya, asingnya keluar di bottom ini. Sekarang dia naik. Jual rugi kali ya. Oke, lalu sahamnya naik sekarang. Asingnya keluar terus, sahamnya reversal, boleh jadi dia tidak dominan dan tidak terpengaruh lagi. Asingnya keluar juga sekarang kecil, masuk net buy kecil saja 6,6 miliar. Dalam 5 hari, 20 hari, 60 hari, sampai 100 hari asingnya net sell ya. Jadi hari ini masuk tidak terlalu signifikan. Dan kita tahu asingnya juga tidak dominan tadi. Kita cek dengan tren UNVR. Apakah dia sudah uptrend? Dengan sinyal hari ini untuk daily. Oke, Q1. Ini data nggak update ya. Kita kayaknya udah ada Q2. Overvalue dia sahamnya. Dia break ya. Ini ada support become resistant, dijebol. Trennya sudah uptrend. Ya, ini warna hijau. Lalu ini volume yang besar. Oke, itulah. Mudah-mudahan dia turun dulu kalau saya sih. Supaya apa? Dapat di 150 ini saya bisa mendapatkan harga murah. Ya, dua orang beda-beda ya. Saya kebetulan punya cash, maka saya berdoanya turun. Kalau yang sudah nyangkut, mungkin doanya naik. Oke, kita cek berikutnya dengan PWS UNVR. Dipantau terus ini ya, Bapak Ibu. Kita lihat Unilever ini sinyal buy-nya lumayan banyak. Sudah ada banyak sinyal buy. Tapi kalau mau agresif, tunggu dia terbentuk flower ya. Ini kan supply, dia jebolin, nanti harus keluar flower supportnya. Volumenya besar, spreadnya wide, close-nya tinggi, dan akumulasi ya, sangat kuat dia. Oke. Jadi kalau mau jaga atas satu lot saja, Bapak Ibu, atau nanti dia turun buy di sini di zona abu-abu ini buy-nya. Kalau saya sih berharap dia turun ke sini nih, ya, karena sesuai dengan strategi. Unilever hanya akan buyback maksimum harganya di 1.700. Kalau dia 700 keburu naik, dia nggak akan buyback. Oke, sekarang kita lanjut saham lainnya. Ini analisa singkat saja. Kalau mau detail Bapak Ibu bisa ikuti step by step-nya Unilever. Kita cek MAPI, alert MAPI. Fresh atau tidak? /alert MAPI. Fresh atau tidak? Ternyata tidak fresh Bapak Ibu. Freshnya kemarin tanggal 23. Atau tanggal sebelumnya nih. Kita cek dengan Speedo MAPI. Bapak Ibu bisa ambil weekly-nya. Saya kasih daily dulu. Kalau dari daily speedometernya MAPI berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star MAPI. Oke. Kalau di daily terpantau relatif terhadap pergerakan komposit, IHSG-nya berbalik ya. Kemarin juga MAPI-nya berbalik ya. Ini langsung membentuk sudut yang bagus nih, berarti kuat juga hari ini relatif terhadap komposit. Karena kompositnya melemah juga. Sementara sektor cyclical ini mau habis panik terlebih dahulu nih kalau dia masuk. Jadi ada perlawanan demand yang kuat sekali menahan kepanikan. Oke lah, kita lihat weekly-nya star MAPI. Saya ingin tahu weekly-nya bagaimana. Oh, weekly-nya masih berada di zona panik. Besok kita lihat keputusannya weekly-nya berhenti di mana ya. Oke, kita lihat VPA. Oh, weekly boleh. MAPI. Takutnya saya salah analisa kalau nggak lihat weekly.
Oke, jadi ketahuan dari siklusnya memang sudah selesai juga MAPI. Ini marking up, ini distribusi, ini marking down. Ini the best time for selling, ini second chance to buy, lalu dia membentuk new low. Ini mungkin masih bisa ke bawah lagi kalau siklusnya ada di sana ya. Harus lihat monthly-nya. Bapak Ibu cek monthly-nya. Ada nggak di tahun 2000-an? Siklusnya seperti apa? Kita cek dengan VPA MAPI. Nah, ini di daily-nya lah. Kita kalau bisa ambil di daily, kita makan di daily-nya aja. Oh, saya nggak tahu apakah ini diguyurnya di terakhir-terakhir ya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Ini sinyal volumenya besar dan sinyal volumenya itu bukan cun. Tapi kalau volatile artinya demand-nya kuat ini. Cuman masuk aja supply-nya. Oh, perilakunya memang begitu seperti lihat ini banyak rejection ya. Tapi di bawah ini demand zone, jadi stop loss-nya kecil saja ini. Risk-nya stop loss di sini. Kalau dia turun, buy on weakness. Ya, volumenya ini sesuatu tidak bohong ya, volumenya ledakan volume. Kalau ledakan volume kita pakai evol, kita lihat evol MAPI, dia seberapa besar powerbox-nya. Ya lumayan lah. Oh, ada gap. Ada gap ya. Ya, ini Bapak Ibu sebenarnya kalau dia break, ya zona ini menjadi zona buy on weakness ya. Yang dia break. Kalau dia turun itu di sini buy on weakness-nya. Lalu kita cek dengan foreign flow, MAPI. Nanti kalau Bapak Ibu mau detail, Bapak Ibu bisa analisa sendiri. Kita lihat MAPI. Foreign flow untuk Mitra Adi Perkasa. Ini harus cek dulu dominasi rasionya. Tapi dalam asing yang keluar terus-terusan, ya hari ini dalam satu hari asiknya termasuk buy yang terbesar. Ya, jadi rata-rata sana buy yang terbesar. Hari ini masuk 39,3 miliar. Hingga membuat dalam 5 hari dia menjadi net buy ada 30,5 miliar. Dalam 20 hari tersisa sedikit aja net sell-nya 0,6 miliar. Di bawah 1 miliar net sell-nya tersisa. Dalam 60 hari masih ada 214 miliar net sell. Dalam 100 hari ada 633,3 miliar asingnya net sell itu berasal dari yang penurunan besar begini ya. Tapi ini tiba-tiba masuk besar, pasti ada sesuatu nih asing. Oke, jadi kalau Bapak Ibu masuk agresif tuh di sini stop loss-nya ya, di 1100 kurang 2 tick. Risk-nya mudah-mudahan kecil ya. Oke. Sekarang kita lanjut dengan MAPA, alert MAPA. MAPA ini lah dia yang fresh. Kita cek dengan Speedo MAPA. Fresh dia ya, dia bulan 7-nya baru sekarang. MAPA ini grid berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar dari supply. Kita cek dengan star MAPA, rotasi bintang daily. Nah, sama ya, jadi penguatan ini apa? Laporan keuangan juga ya keluar. Kalau ada info Bapak Ibu silahkan apa yang terjadi di MAPA dan MAPI. Apakah laporan keuangannya keluar? Bagus atau enggak ya? Nanti baru bisa cek habis ini. Kita cek dengan VPA weekly MAPA juga. Takut salah saya kalau nggak lihat weekly-nya tuh. Iya sama, strukturnya sama. Dia malah sudah lebih rapi ya. Ini marking up Bapak Ibu. Ini adalah buying climax ya. Turun ke bawah. Nah ini adalah mau dibilang uptrust. Ini kalau kita belajar ini namanya double top ya. Double top ini di sini adalah fase C-nya. Biasanya volumenya besar ya. Habis itu turun, the best time for buying. Ini adalah second chance to sell. Ya, kalau dia turun di bawah 500 ini, ya selesailah sudah barang nih ya. Karena akan mengikuti wake off. Akan cari demand-nya. Ya, jadi strukturnya sudah berjalan, selesai nih satu siklus. Nanti kita lihat demand-nya ada di mana. VBP weekly MAPA, di mana demand-nya? Cek dulu. Supply-nya yang ada. Demand-nya di bawah ya, di sini Bapak Ibu. Jauh ya. Kita lihat dengan VPA MAPA. Volume price di MAPA. Ya, dia sudah bottoming. Kalau lihat di daily, kita main apa yang ada dulu ya. Ini selling climax, authorization secondary test, fase akumulasi, the best time for buying, second chance to buy. Jadi kalau main kena 1100, jual aja dulu ya. Nah, ini cun. Artinya ada supply. Sekarang kita lihat dengan foreign flow, PIF MAPA. Cek dulu foreign flow-nya. Wah, berikutnya chart foreign flow untuk MAPA Mitra Adi Perkasa berbeda dengan MAPI. Di sini asingnya keluar pula besar net sell 18,8 miliar dalam 5 hari tercatat 36,1 miliar net sell.
Dalam 20 hari ada 48,9 miliar net sale, dalam 60 hari ada 149,7 miliar asingnya net sale, dalam 100 hari ada 139,6 miliar asingnya net sale. Besar pula ya, berlawanan dengan MAPI. Nah, kalau di sini yang terpenting Bapak Ibu lihat risknya kecil. Maksud saya ini ada 625, stop loss untuk agresif adalah 615. Jadi kan kecil. Kalaupun mau jaga atas jaga bawah, profit takingnya 610, ya makan aja dulu. Mudah-mudahan itu dapat ya Bapak Ibu. Baik, saya rasa cukup after market close untuk hari ini. Sinyalnya down bar sudah divalidasi ada volume. Menurut saya sih price discount everything volume validate Bapak Ibu. Langkah yang dilakukan apa? Rapatkan stop loss. Kalau besok mau sell on strength. Ya pastikan kalau saham-saham kena profit taking, cashnya disimpan dulu. Kalau mau buyback, tunggu ya, sabar. Karena tidak ada yang lebih tinggi hebat dalam trading selain sabar. Oke? Saya juga pasti akan melakukan analisa lebih detail malam ini untuk saya sendiri. Bapak Ibu silakan lakukan sendiri. Yang pasti kalau bisa menaikkan trailing stop, naikkan trailing stop. Artinya amankan, perkecil risk, amankan profit yang sudah ada. Nanti masalah opportunity lain kita tunggu kalau saham-saham banyak yang ekstrim fear untuk buy on weakness. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.